Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan aplikasi perusahaan. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem perusahaan membantu bisnis mencapai keunggulan operasional. Di seluruh dunia, perusahaan semakin terhubung baik secara internal maupun dengan perusahaan lain atau eksternal. Jika seseorang menjalankan bisnis, pastinya ia ingin dapat bereaksi secara cepat ketika pelanggan melakukan pemesanan dalam jumlah besar atau ketika pengiriman dari pemasok tertunda. Untuk mengetahui dampak dari peristiwa ini pada setiap bagian bisnis dan bagaimana kinerja bisnis kapan saja, terutama jika menjalankan perusahaan besar, sistem perusahaan menyediakan integrasi untuk memungkinkan hal ini. Enterprise software juga dikenal sebagai perangkat lunak aplikasi Enterprise EAS. Enterprise software adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi tersebut akan meliputi bisnis. Enterprise software dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah terdefinisi sehingga mencerminkan best practice. Enterprise software menggambarkan koleksi program komputer dengan aplikasi bisnis, alat untuk pemodelan bagaimana seluruh organisasi bekerja, dan alat-alat pengembangan untuk membangun aplikasi yang unik untuk organisasi. Perangkat lunak ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah perusahaan yang besar, bukan masalah yang berhubungan dengan departemen. Software ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan dengan menyediakan fungsi dukungan logika bisnis. Enterprise software melakukan fungsi bisnis seperti yang pertama ada proses keuangan dan akuntansi, termasuk buku besar, hutang dagang, piutang, aset tetap, manajemen kas dan peramalan, akuntansi biaya produk, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan pelaporan keuangan. Yang kedua ada proses sumber daya manusia, termasuk administrasi personalia, akuntansi waktu, penggajian, perencanaan, dan pengembangan personel, akuntansi manfaat, pelacakan pelamar, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan tenaga kerja, manajemen kinerja, dan pelaporan biaya perjalanan. Yang ketiga ada proses manufaktur dan produksi, termasuk pengadaan, manajemen inventaris, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, perencanaan kebutuhan bahan, kontrol kualitas, distribusi, pelaksanaan transportasi, dan pemeliharaan pabrik dan peralatan. Dan yang terakhir ada proses penjualan dan pemasaran, termasuk pemrosesan pesanan, kutipan, kontrak, konfigurasi produk, penetapan harga, penagihan, pemeriksaan kredit, manajemen insentif dan komisi, dan perencanaan penjualan dapat menggunakan tabel-tabel ini untuk memilih apakah ia ingin melacak pendapatan menurun lini produk, unit geografis, atau saluran distribusi. Nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan memberikan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan informasi di seluruh perusahaan untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk memberlakukan praktik standar dan data sehingga setiap orang melakukan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Misalnya Coca-Cola menerapkan sistem perusahaan SAP untuk membakukan dan mengkoordinasikan proses bisnis penting di 200 negara. Kurangnya standar proses bisnis di seluruh perusahaan menghalangi perusahaan untuk menggunakan daya beli di seluruh dunia untuk mendapatkan harga yang lebih rendah untuk bahan mentah dan bereaksi cepat terhadap perubahan pasar. Unilever menggunakan ERP untuk tujuan serupa. Enterprise System membantu perusahaan agar dapat menanggapi permintaan konsumen mengenai informasi atau produk dengan cepat, karena sistem mengintegrasikan data pemesanan, manufaktur, dan pengiriman manufaktur lebih tahu tentang memproduksi hanya apa yang dipesan pelanggan, mendapatkan jumlah komponen atau bahan baku yang tepat untuk diisi, pesanan aktual, pementasan produksi, dan meminimalkan waktu.
Saya Meliodona Rizky Ramadan, NIM 1808102011126 akan menjelaskan bagaimana sistem manajemen rantai pasokan mengkoordinasikan perencanaan, produksi, dan logistik dengan pemasok. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu rantai pasokan perusahaan. Rantai pasokan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan-bahan mentah yang tadi ini menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, dan mendistribusikan produk jadi itu kepada pelanggan. Ini berhubungan dengan pemasok, pabrik manufaktur, pusat distribusi, gerai retail, dan pelanggan untuk memasok barang dan jasa dari sumber hingga konsumsi. Berikut adalah gambar rantai pasokan perusahaan. Pada gambar ini menggambarkan entitas utama dalam rantai pasokan perusahaan dan arus informasi di hulu dan hilir untuk mengkoordinasikan kegiatan yang terlibat dalam pembelian, pembuatan, dan pemindahan produk. Tampak di sini itu adalah rantai pasokan yang telah disederhanakan dengan bagian hulu hanya berfokus pada pemasok. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan fluktuasi kecil pada permintaan akan produk yang akan diperkuat saat suatu permintaan bergerak jauh ke belakang dalam rantai pasokan. Fluktuasi kecil pada penjualan retail untuk suatu produk dapat menciptakan kelebihan persediaan bagi distributor, produsen, dan pemasok. Selanjutnya, supply chain management software. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis merencanakan rantai pasokan mereka atau perangkat lunak untuk membantu mereka melaksanakan langkah-langkah rantai pasokan tersebut. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan perakiraan permintaan untuk produk, dan mengembangkan rencana pengadaan dan produk yang optimal. Sistem seperti ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan dalam menentukan beberapa banyak produk tertentu yang akan diproduksi dalam suatu periode tertentu. Menetapkan tingkat persediaan untuk bahan mentah, produk antara, dan barang jadi. Selanjutnya menentukan di mana menyimpan barang jadi tersebut, hingga mengidentifikasi mode transportasi yang akan digunakan untuk pengiriman produk. Selanjutnya, perangkat lunak perencanaan rantai pasokan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk rencana produksi dan distribusi. Informasi tentang perusahaan dibagikan di antara anggota rantai pasukan yang relevan sehingga pekerjaan mereka dapat dikoordinasikan. Salah satu fungsi perencanaan rantai pasokan yang paling penting adalah perencanaan permintaan yang menentukan beberapa banyak produk yang perlu dibuat bisnis untuk memenuhi semua permintaan pelanggannya. Selanjutnya, sistem eksekusi rantai pasokan atau mengelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk dikirim ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Mereka melacak status fisik barang, pengelolaan material, operasi gudang dan transportasi, serta informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Contohnya adalah Warehouse Management System atau WMS yang digunakan Howard Incorporated. Howard adalah produsen dan perancang furnitur kantor terkemuka dunia dengan pusat distribusi di 4 negara bagian. WMS melacak dan mengontrol aliran barang jadi dari pusat distribusi Howard ke pelanggannya. Selanjutnya, isu atau masalah rantai pasokan global. Globalisasi mendorong outsourcing manajemen gudang, manajemen transportasi, dan terkait operasi untuk penyedia logistik dari pihak ketiga seperti UPS Supply Chain dan Schneider Logistic Service. Pelanggan dapat memeriksa situs web dengan aman untuk memantau persediaan dan pengiriman sehingga membantu mereka untuk menjalankan rantai pasokan global menjadi lebih efisien. Yang kedua, perubahan permintaan rantai pasokan dari mendorong menjadi menarik manufaktur dan respon efisiensi konsumen. Push-based model menjadwalkan master produksi yang berdasarkan ramalan atau permintaan terbaik untuk produk dan produk didorong untuk konsumen. Dengan kata lain, dari sistem produk yang mendorong ke pelanggan menjadi pelanggan yang menarik produk. Pull-based model adalah perubahan permintaan pemesanan atau pembelian secara cepat dalam rantai pasokan. Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa rantai pasokan berbasis internet yang muncul beroperasi seperti sistem saraf logistik digital. Ini menyediakan komunikasi multi-arah di antara perusahaan, jaringan perusahaan, dan tempat pasar elektronik, sehingga seluruh jaringan mitra rantai pasokan dapat segera menyesuaikan inventaris, pesanan, dan kapasitas.
Oke, nama saya Aldina Hilda dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu perusahaan mencapai keintiman pelanggan. Nah, disinilah manajemen hubungan pelanggan itu membantu ya. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau yang biasa disebut dengan CRM, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, menangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengkonsolidasikan data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikan hasilnya ke berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Nah, titik sentuh atau yang biasa juga dikenal dengan titik kontak adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti melalui telepon, email, meja layanan pelanggan, surat konvensional atau yang sekarang bisa melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, sistem CRM yang dirancang dengan baik memberikan pandangan perusahaan tunggal tentang pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Nah, di slide berikutnya itu terdapat sebuah diagram. Nah, di situ adalah pertanyaan-pertanyaan dari sistem CRM yang baik itu bisa menyediakan data dan analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di diagram gitu kan. Apa nilai pelanggan tertentu bagi perusahaan atas dirinya. Nah, melalui diagram tersebut, di situ perusahaan bisa menilai atau mengambil kesimpulan tentang siapa yang pelanggan paling setia bagi mereka, siapa yang pelanggan paling menguntungkan, terus lalu apa sih yang ingin dibeli oleh para pelanggan ini gitu kan. Nah, perusahaan menggunakan jawaban pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendapatkan pelanggan baru juga, selain untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, mereka juga bisa mendapatkan pelanggan baru gitu kan melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, terus yang berikutnya adalah materi tentang software management relationship. Nah, di sini yang pertama adalah paket CRM berisi modul untuk manajemen hubungan mitra atau yang biasa disebut dengan PRM, dan manajemen hubungan karyawan atau biasa disebut dengan ERM. Nah, sistem manajemen hubungan pelanggan ini biasanya menyediakan perangkat lunak dan alat online untuk penjualan, layanan pelanggan maksudnya, dan pemasaran. Nah, kami akan saya jelaskan secara singkat ya. Nah, di situ ada yang pertama adalah otomasi tenaga penjualan ya, atau SFA. Nah, modul otomasi tenaga penjualan dalam sistem CRM membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas ya, dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, yaitu mereka yang merupakan kandidat yang baik untuk penjualan dan layanan. Modul SFA menyediakan prospek penjualan dan informasi kontak, informasi produk, kapabilitas konfigurasi produk, dan kapabilitas pembuatan penawaran penjualan produk. Nah, perangkat lunak semacam ini dapat mengumpulkan informasi tentang pembelian masa lalu pelanggan tertentu untuk membantu penjual membuat rekomendasi yang dipersonalisasi. Jadi data-data dari pelanggan masa lalu itu bisa dikumpulkan melalui software ini, sehingga bisa membantu penjual gitu ya, membantu perusahaan untuk membuat rekomendasi. Nah, modul SFA ini juga memungkinkan departemen penjualan, pemasaran, dan pengiriman untuk berbagi informasi pelanggan dan prospek dengan mudah. Nah, ini meningkatkan efisiensi setiap penjualan dengan mengurangi biaya per penjualan serta biaya memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama juga. Nah, modul SFA ini juga menyediakan kemampuan untuk peramalan penjualan, manajemen wilayah, dan penjualan tim. Nah, berikutnya ada tentang pelayanan pelanggan. Nah, pelayanan pelanggan adalah sistem CRM yang menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi pusat panggilan, meja bantuan, dan staf dukungan pelanggan. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk menetapkan dan mengelola permintaan pelayanan pelanggan. Salah satu kemampuan tersebut adalah saluran telepon. Nah, ketika
pelanggan ini ya, ketika ada seorang pelanggan memanggil nomor telepon standar, sistem akan mengarahkan panggilan ke layanan orang yang benar, yang memasukkan informasi tentang pelanggan itu ke sistem hanya sekali. Ketika data pelanggan ada di sistem, perwakilan layanan juga dapat menangani hubungan pelanggan gitu kan ya, hubungan dengan pelanggan. Peningkatan akses ke informasi pelanggan yang konsisten dan akurat membantu pusat panggilan menangani lebih banyak panggilan per hari dan mengurangi durasi setiap panggilan. Nah, sehingga dengan demikian pusat panggilan dan grup layanan pelanggan mencapai produktivitas yang lebih besar, waktu transaksi yang berkurang, dan kualitas layanan yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Pelanggan juga menjadi lebih bahagia karena dia bisa menghabiskan sedikit waktu di telepon untuk mengungkapkan masalahnya kepada perwakilan layanan pelanggan seperti itu. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Nah, sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap prospek data pelanggan. Nah, untuk menyediakan informasi produk dan layanan untuk prospek yang memenuhi syarat pemasaran yang ditargetkan, dan juga untuk menjadwalkan dan melacak surat email pemasaran langsung. Modul pemasaran juga mencakup alat untuk menganalisis data pemasaran dan pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, merancang produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan minat pelanggan tertentu dengan mengidentifikasi peluang untuk cross selling. Nah, itu contoh ya. Nah, untuk cross selling sendiri mungkin bagi yang belum familiar ya dengan cross selling. Cross selling itu bisa kita sebut sebagai pemasaran produk pelengkap kepada pelanggan. Misalkan dalam jasa keuangan, pelanggan dengan rekening giro mungkin dijual ke rekening pasar atau pinjaman perbaikan rumah seperti itu. Nah, alat CRM juga membantu perusahaan mengelola dan melaksanakan kampanye pemasaran di semua tahap, mulai dari perencanaan hingga menentukan tarif, kesuksesan untuk setiap kampanyenya. Nah, di sini untuk gambar yang ini ya, bagannya akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi gini, yang bagan nomor 2 itu yang berwarna oranye. Nah, di situ tentang mengilustrasikan kapabilitas yang paling penting untuk penjualan, layanan, dan proses pemasaran yang ditemukan dalam produk perangkat lunak CRM yang utama. Nah, seperti perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak ini digerakkan oleh proses bisnis yang menggabungkan proses bisnis yang dianggap mewakili praktek terbaik masing-masing bidang ya kan, itu tadi ada beberapa bidang. Nah, itu yang dianggap mewakili terbaik di masing-masing bidang seperti itu. Nah, untuk mencapai manfaat yang maksimal, perusahaan perlu merevisi dan memodelkan proses bisnis mereka agar sesuai dengan proses bisnis praktek terbaik dalam perangkat lunak CRM. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CRM operasional dan analitikal, yaitu agak sedikit typo ya, mohon maaf. Nah, semua aplikasi yang baru tadi yang sudah dijelaskan mendukung aspek operasional atau analisis dari manajemen hubungan pelanggan. Nah, CRM operasional termasuk aplikasi yang menghadap pelanggan seperti alat untuk otomasi tenaga penjualan dan pusat panggilan. Nah, di situ ada gambarnya ya di PPT. Nah, ini ya, dan di situ tuh membahas tentang peta proses manajemen loyalitas pelanggan. Nah, peta proses ini menunjukkan bagaimana praktek terbaik untuk mempromosikan loyalitas pelanggan melalui layanan pelanggan akan dimodelkan oleh perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Nah, perangkat lunak CRM ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang bernilai tinggi untuk perlakuan yang istimewa. Nah, seperti itu. Selanjutnya,
ada tentang CRM analytical. Seperti analisis mencakup proses yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh CRM operasional untuk memberikan informasi guna meningkatkan kinerja bisnis. Nah, nilai seumur hidup pelanggan atau CLTV didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh melayani pelanggan tersebut, dan kehidupan hubungan yang diharapkan oleh pelanggan dan juga perusahaan. Nah, selanjutnya adalah keluaran bisnis sistem pengelolaan relationship. Ini agak tipu sedikit ya, mohon maaf. Nah, apa yang kita bahas selanjutnya adalah keluaran bisnis sistem pengelolaan. Nah, perusahaan dengan sistem manajemen hubungan yang efektif menyadari banyak manfaat termasuk peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, peningkatan kepuasan pelanggan, terus juga ada pengurangan biaya pemasaran langsung dan juga pemasaran yang lebih efektif dan biaya yang lebih rendah. Nah, untuk akuisisi atau retensi pelanggan, ya. Nah, informasi dari sistem CRM tadi meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk pemasaran yang terfokus pada penjualan silang atau cross selling seperti yang sudah saya jelaskan secara singkat tadi. Nah, churn untuk pelanggan berkurang karena penjualan, layanan, dan pemasaran merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Itu tingkat churn mengukur juga jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau layanan dari suatu perusahaan. Nah, ini adalah indikator penting ya bagi pertumbuhan dan penurunan bisnis sebuah perusahaan gitu kan. Bagaimana mereka juga harus mengetahui gitu kan seberapa banyak sih pelanggan yang sudah berhenti untuk menggunakan produk atau jasa yang mereka miliki seperti itu. Nah, untuk kepentingan tentang bagaimana kondisi perusahaan saat ini gitu. Kenapa sih kok banyak pelanggan yang akhirnya berhenti untuk tidak lagi menggunakan jasa atau produk mereka. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tantangan yang dihadapi aplikasi perusahaan dan bagaimana aplikasi perusahaan mengambil keuntungan dari teknologi baru akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu waktu dan tempat bisa saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya Dona Regista Anggraini, NIM 1808102011148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih tantangan yang dihadapi aplikasi perusahaan dan bagaimana aplikasi perusahaan itu mengambil keuntungan dari teknologi baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tanggung jawab yang diterapkan aplikasi perusahaan. Nah, aplikasi perusahaan ini tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. Nah, perusahaan harus membuat perubahan pada proses bisnis mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak, sehingga para karyawan harus menerima fungsi dan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan baru tersebut. Nah, selanjutnya mengenai sistem CRM. Nah, sistem ini membutuhkan banyak organisasi untuk berbagi informasi dalam proses bisnis. Setiap peserta dalam sistem ini memungkinkan untuk mengubah beberapa prosesnya dan caranya menggunakan informasi untuk membuat sistem yang paling baik dengan melayani semua rantai pasokan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak CRM, sosial dan business intelligence. Perangkat lunak CRM ini telah menambahkan kemampuan jejaring sosial untuk meningkatkan kolaborasi internal, memperdalam interaksi dengan pelanggan, dan menggunakan data dari situs jejaring sosial. Nah, alat CRM sosial ini memungkinkan bisnis untuk menghubungkan percakapan dan hubungan pelanggan dari situs jejaring sosial ke proses CRM. Selanjutnya mengenai aplikasi pendaftaran extra generation. Nah, aplikasi Enterprise Generation SAP ini menggabungkan standar SOA dan dapat menghubungkan layanan aplikasi web SAP sendiri yang dikembangkan oleh perangkat lunak independen vendor. Oracle juga telah memasukkan SOA dalam kemampuan manajemen proses bisnis. Bisnis dapat menggunakan alat ini untuk berkreasi,
platform sebagai proses bisnis baru atau lebih baik yang mengintegrasikan informasi dari banyak aplikasi. Selanjutnya, sumber produk terbuka seperti Compare, Apache, Open for Business atau OFBIS, dan Open Browse yang tidak menawarkan kemampuan sebanyak perangkat lunak perusahaan komersial besar, tetapi menarik perusahaan seperti pabrikan kecil, ya karena mungkin biayanya emang lebih rendah, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan bisa untuk disampaikan. Terima kasih.